Halo, selamat malam. Nama saya Tripina Yuyun. NIM saya 054814389. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baiklah, saya akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apa makna pilar dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut di era digital. Dan yang terakhir adalah apa tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa makna pilar dalam konteks pendidikan. Nah, pilar dalam pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan. Saya membayangkan seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh. Pendidikan juga memerlukan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar. Nah, pilar pendidikan ini berfungsi untuk mengarahkan tujuan pendidikan agar tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan sikap yang baik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan pembentukan manusia yang berkualitas. Demikian makna pilar dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada dasarnya, Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa prinsip dasar pendidikan. Yang pertama itu adalah Ingarso Sungtulodo, yang artinya depan memberi teladan. Nah, ini berarti guru, orang tua, dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Nah, keteladanan mereka dapat ditunjukkan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Contoh nyatanya pada saat ini bisa dilihat dari kasus di mana guru mengajarkan siswa untuk menggunakan internet secara bijak dan juga menunjukkan perilaku yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya tidak menyebarkan berita palsu atau berita bohong yang belum tentu kita ketahui kebenarannya atau belum terverifikasi. Selanjutnya adalah prinsip Ing Madya Mangunkarso. Nah, ini eh, artinya di tengah membangun semangat dan motivasi. Artinya, guru tidak hanya memberikan materi pelajaran, tetapi juga mendampingi dan mendorong siswa agar tetap semangat belajar serta berani mengembangkan potensinya. Contoh nyatanya pada saat ini bisa dilihat dari em, tindakan guru yang menggunakan media pembelajaran interaktif seperti kuis digital, video pembelajaran, atau diskusi kelompok agar siswa lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Dan yang terakhir itu adalah Tut Uri Handayani. Kita sering mendengar ini, yang berarti di belakang memberi dorongan, yang berarti guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri sambil tetap memberikan arahan dan bimbingan jika diperlukan. Contoh nyatanya pada saat ini adalah siswa diberikan tugas proyek berbasis teknologi untuk mencari informasi secara mandiri, sementara guru berperan sebagai pembimbing yang membantu jika siswa mengalami kesulitan. Demikianlah prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan pengertiannya. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut di era digital. Nah, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan
cara belajar. Misalnya era digital menghadirkan berbagai kemudahan seperti akses informasi yang cepat, pembelajaran daring, dan penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence atau kita ketahui sebagai AI yang sering dan marak pada era ini. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoax atau berita bohong, cyberbullying, em, juga menurunkan interaksi sosial serta ketergantungan terhadap ponsel atau gawai. Nah, prinsip Ingarso Sung Tolodo relevan untuk membangun etika digital melalui keteladanan guru dan orang tua. Kemudian prinsip Ing Madya Mangunkarso relevan untuk menjaga motivasi belajar siswa di tengah banyaknya distraksi atau pengaruh dari media sosial dan eh, hiburan digital seperti game misalnya. Kemudian prinsip Tuturi Handayani ini juga relevan untuk membentuk kemandirian belajar karena siswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar digital. Demikianlah bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut di era digital. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital? Nah, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama itu adalah pembelajaran daring. Interaksi antara guru dan siswa menjadi terbatas dibandingkan pembelajaran tatap muka. Akibatnya proses pembinaan karakter dan penguasaan belajar menjadi lebih sulit. Kemudian literasi digital yang masih rendah. Banyak peserta didik yang belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan. Mereka sering menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian em, karakter peserta didik. Nah, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi karakter siswa jika tidak disertai pengawasan yang baik. Contohnya adalah cyberbullying. Kemudian kecanduan media sosial dan berkurangnya kemampuan berkomunikasi secara langsung. Yang terakhir adalah peran guru yang makin hari atau kian hari semakin berubah. Nah, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Oleh karena itu, guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan berperan sebagai fasilitator, pembimbing, serta pengarah proses belajar. Demikianlah tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Nah, pilar pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membangun karakter peserta didik. Seperti prinsip Ingarso Sungtolodo ini em, membantu memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan guru dan orang tua. Kemudian untuk Ing Madya Mangkarso dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk prinsip Tuturi Handayani dapat membantu membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang menguasai teknologi, tapi juga memiliki moral, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan fondasi yang menopang keberhasilan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dilaksanakan melalui prinsip Ingarso Sung Tolodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Meskipun dunia pendidikan telah masuk ke era digital yang kian hari kian maju dan berubah, ketiga, prinsip tersebut tetap relevan karena mampu membantu menghadapi tantangan pembelajaran daring, meningkatkan literasi digital,
memperkuat karakter peserta didik, dan mengoptimalkan peran guru. Oleh karena itu, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Demikian semua hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih.